turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, palingkan wajahmu, palingkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram, kiblat yang kau sukai. Belok balik, kasih isyarat ke dia supaya balik, kasih jalan ke sana, nah terus naik, nah akhirnya Nabi berjalan ke Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumil zahirah, amma ba'du. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berguna, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, supaya tambah barokah, kita bersolawat dulu satu kali, bapak-bapak satu kali, ibu, kemudian kita setelah solawat kita jalan-jalan yang penuh berkah ke Mekah, Madinah, lalu ke Palestina. Habis Palestina kita langsung ke Pulau Gadung lagi dan kita pulang bersama. Setuju tidak? Mari. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taman surga yang berada di dunia ada dua.
Yang pertama mana ma baina qabri ay ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Satu, taman surga yang ada di muka bumi ini adalah raudhah yang berada di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, antara rumah Nabi, antara kuburan Nabi dan mimbar Nabi. Itu adalah taman daripada taman-taman surga. Lantas mana satu lagi taman surga? Nabi mengatakan, "Iza marartum biriyadil jannah," wahai sahabat-sahabatku, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u," wahai para sahabatku, jika kalian melewati taman surga, maka kalian mampirlah dan masuklah dengan aman, nyaman dan enjoy. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa itu taman surga?" Maka Nabi yang mulia menjawab, taman surga adalah majalisul ilmi wa majalisul zikri. Taman surga adalah majlis ilmu seperti ini, dan taman surga adalah majlis yang di dalamnya berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, membaca Al-Quran, membaca maulid, takbir, tahmid. Itulah kata Nabi taman-taman surga. Maka maknanya adalah ketika kita duduk bersama di majlis di masjid yang mulia ini dalam rangka majlis zikir dan majlis ilmu, pertanda kita akan menjadi ahli-ahli surga. Amin ya robbal. Ibu-ibu yang belakang dijawab, mau memang masuk surga? Mau? Bu, mau masuk surga? Jawabannya yang benar, ibu mau masuk surga? Mau, silakan duluan ya. Saya masih muda. Kita entar aja orang laki ya, belakangan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita ini berada di taman surga. Yang pertama, dosa-dosa kita diampuni. Bapak dari maghrib sampai jam 1 buatnya di sini. Habis itu dosa insya Allah. Kemudian efeknya nanti anak-anak jadi soleh, istri jadi soleh, kehidupan jadi berkah, rizki jadi berkah, rumah tangga jadi berkah. Semuanya akan penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Nabi SAW mengatakan di bulan Sya'ban disebut dengan bulan aku, kata Nabi. Mengapa Nabi mengatakan bulan Sya'ban bulan aku? Bulan Rajab adalah bulan Allah dan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah SAW. Ternyata bapak-bapak yang mulia, dalam bulan ini ada dua ayat yang turun. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nih sekarang saya tanya, Bapak yang mulia, mulia Nabi Adam apa mulia Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Bapak mulia Nabi Muhammad apa mulia Nabi Adam? Nabi Muhammad, betul. Tapi pernah nggak Bapak berpikir, katanya mulia Nabi Muhammad, tapi kenapa malaikat tidak pernah diperintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad, tapi malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam? Betul tidak Bapak? Pernah nggak kita berpikir, berarti mulia Nabi Adam dong? Betul? Tidak begitu. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan kemuliaan Nabi Adam, tapi malaikat melihat kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat diperintah oleh Allah Ta'ala untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dari mulai ayat itu turun diciptakan oleh Allah sampai kiamat. Itu malaikat bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang mulia, yang kedua, ketika Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak sujud. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun ikut bersolawat. Dan sujud itu sebentar saja kepada Nabi Adam itu, tapi bersujud, bersolawat kepada Nabi Muhammad
sampai akhir hayat daripada alam muka bumi dunia ini. Jadi tetap lebih mulia Nabi Muhammad dari Nabi siapapun. Ini anak-anak dengerin, seluruh mukjizat nabi-nabi, seluruh mukjizat nabi-nabi yang top, yang hebat-hebat. Tadi Kiai Hasan menceritakan bagaimana itu Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman tadi mau ke Ma'rib, mau ke istrinya itu Pak, jaraknya Pak 2.400 kilometer, perjalanan satu bulan manusia Pak, dari Ma'rib ke Palestina, dari Palestina ke Ma'rib Yaman tuh 1 bulan. Tapi dengan kehebatan Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Sulaiman jarak 2.400 perjalanan manusia itu 2.400 meter hanya ditempuh dengan setengah hari saja. Jadi RPM-nya berapa tuh Pak? 2.400 km oleh Nabi Sulaiman ditempuh dengan angin hanya setengah hari saja, yang biasanya perjalanan manusia 1 bulan. Kira-kira keren nggak tuh Nabi Sulaiman? Saya tanya bapak-bapak. Jawab dong, camplang nih. Keren nggak? Keren. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad bisa lebih keren lagi daripada itu? Kanjeng Nabi nggak pernah terbang-terbang kayak Nabi Sulaiman. Berarti hebat Nabi Sulaiman dong? Tidak begitu. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah nih, ngaji nih Kasabinci ya, ini bapak-bapak, supaya dosa kita habis, anak kita saleh, rezeki kita berkah, kehidupan kita berkah, emang kita harus ngaji ya. Insya Allah setengah jam ke depan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hebatnya Nabi Sulaiman. Tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Jadi Nabi bertanya kepada sahabat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Kasir, wahai para sahabatku, tahukah kalian jarak antara langit pertama kepada langit kedua? Kata sahabat, engkau ya Rasul yang lebih mengetahui dan Allah yang mengetahui. Maka Nabi kita yang mulia menjawab, jarak langit pertama kepada langit kedua adalah jarak perjalanan manusia 500 tahun. Tuh, 500 tahun. Langit ada berapa lapis Pak? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 surga, 7 neraka, 7 hari, 7 surat Al-Fatihah, 7 anggota sujud, 7 tawaf, 7 sa'i, 7 melempar. Betul tidak? On the spot ada berapa? 7 juga. Oh, bapak-bapak juga kalau puyeng 7 keliling. Ternyata obatnya kagak ada. Ketemu puyeng bintang. Oh, dari situ mulainya. Betul nggak kira-kira? Nah, berarti bapak 7 lapis langit kali 500 tahun perjalanan manusia berarti 3.500 tahun perjalanan manusia ditempuh oleh Nabi kita yang mulia hanya 2 atau 3 jam saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Hebatnya Nabi kita. Jawab Nabi kita, keren nggak tuh? Nabi Sulaiman kan perjalanan sebulan ditempuh setengah hari. Nabi Muhammad perjalanan 3.500 tahun ditempuh dengan 1, 2 atau 3 jam saja. Itulah Isra Mi'raj. Ini dia nih, Isra Mi'raj. Makanya penting kita nih ngumpul Isra Mi'raj. Yuk kita sekarang coba. Saya tanya dulu nih. Kita nih Pak, dari kecil sakit pundi Pak? Apa sakit pundi? Apa dari mana aslinya? Betawi? Betul. Kirain dari Madura, ada kiai di belakang dari Madura. Pak, Ustaz, Anda jadi lupa ngeliat antum ya. Nih, kita kan nih dari kecil sampai segede gini kita nih udah puisan nih.
Yang kita tahu Nabi itu dari Mekah sampai langit ke-7 itu naik buruk. Jawabannya betul apa betul? Nah, kurang semangat nih, camplang nih. Nabi dari Masjidil Haram sampai langit ke-7 naik buruk, betul nggak? Betul, salahnya. Yang benar bagaimana, Kom? Yang benar, Nabi itu Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya dari Masjidil Haram itu dengan naik buruk. Sampai mana Bapak yang mulia naik buruknya? Sampai Palestina saja. Sampai Palestina saja. Adapun mi'rajnya take off dan mulai Palestina ke Sidratil Muntaha itu menggunakan mi'rajun, maknanya tangga yang amat indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi kita melesat dengan malaikat Jibril alaihissalam. Untuk gue ngaji nih rajaban, coba kalau nggak rajaban tahunnya dari Masjidil Haram sampai ke Sidratil Muntaha naik jadi naik burung itu Bapak yang mulia minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa doang, pakai doang ujungnya. Adapun dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha menggunakan mi'rajun. Kata orang Betawi apa? Tangga, teraje. Kata orang Bogor teraje, ya. Naik shoot. Nah, kita. Nah, Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah, Pak. Bapak sholat 1 rakaat di sini itu paling 27 derajat. Tapi Bapak 1 rakaat di Masjidil Haram, Ibu yang mulia sholat di Masjidil Haram 1 rakaat dibalas 100.000 rakaat. Kalau Ibu yang mulia mau sholat 100.000 rakaat di sini memerlukan waktu 66 tahun, 6 bulan, 6 hari. Bengek gak? Bengek capek. 66 tahun 100.000 rakaat. Bapak yang mulia udah ke Mekah? Mau ke Mekah? Mau? Yang belum ke Mekah mau gak ke Mekah nih? Saya tiap bulan, cuman gak enak, gratis mulu, belum pernah bayar. Saya nggak tahu udah berapa puluh tahun ke Mekah, nggak berapa puluh kali ke Mekah, nggak pernah ongkosan. Mau nggak kira-kira Bapak begitu? Pasti beda caranya. Udah pakai cara ini aja. Ibu kalau mau ke Mekah cepat, Ibu buka Al-Quran. Buka apa Bu? Al-Quran. Baca surat Al-Waqiah Bu ya. Pertama Ibu buka Al-Quran, baca surat Al-Waqiah. Kalau Ibu setahun nggak ke Mekah mulu, Ibu buka almari, baca surat Tanah ya. Jual, lagi jual loh. Ya. Buat apa nih? Pegang-pegang ya, mau buat anak. Penting dipakai takwa, dipakai maksiat, mati dulu. Nah gitu. Ya. Bapak tahun berapa ke Mekah? 2004 kan? Jadi kalau orang udah ke Mekah kelihatan Pak. 2004 Bapak ya? Udah 20 tahun yang lalu Pak. 21 tahun 2024. Oh dan 24. Masya Allah. Masih kelihatan Pak, kalau orang udah ke Mekah kelihatan. Karena kalau nggak kelihatan Bapak jin jadinya. Bapak saya tanya, mohon maaf ya Pak ya. Bapak waktu di Mekah itu orang Bapak lebih betah tinggal di pemondokan apa di masjid? Di masjid ya, benar. Tuh. Yang kedua,
Bapak waktu di Mekah ngelihat orang ini kebanyakan sholat atau kebanyakan tidur? Sholat kan? Sholat mulu maunya kan? Emang begitu Be? Kalau di Mekah maunya sholat mulu, tidurnya sedikit. Itu Bapak pernah berpikir nggak kenapa orang di Mekah maunya sholat mulu? Bapak jam 2 aja udah ke masjid malam, jalan jauh kan? Semangat kan? Kadang-kadang sampai zuhur baru pulang kan? Itulah di Mekah. Kenapa kira Ustaz coba? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Saya pulang balik saya perhatiin ternyata di azannya Pak. Orang sini lebih banyak sholat apa tidurnya? Di kampung apa namanya? Hah? Kampung Jati dengan ini. Di kampung Jati ini kita banyak molornya apa banyak sholatnya? Itu betul tidak? Kalau di Mekah banyakkan orang sholat daripada tidur. Kenapa di kampung Jati begitu? Karena azannya beda. Kalau di sini naungnya panjang, sholatnya pendek, azannya. Coba dengerin. As-salatu pendek nggak? As-salatu khairun minan naum. Panjang nggak keluarnya? Panjang nggak? Panjang. As-salatu khairun minan naum. Panjang nggak tidurnya? Sholatnya? Jadi sholatnya sedikit, tidurnya Pak. Kalau di Mekah nggak begitu, sebaliknya sholatnya yang Bapak masih ingat ya lagu azan di Mekah? Ingat dikit ya. Praktekin jangan nih. Praktekin ya. Naumnya pendek ya? Sholatnya? Makanya di sana sholatnya banyak, tidurnya pendek. Gurih nggak tuh azan kalau begitu? Gurih nggak? Jadi gurih ya. Makanya di sini azannya ganti, masjid bagus, azannya ganti, jangan kakek-kakek mulu. Di kebun anak di sana dekat Habibur, yang azan kakek-kakek di musola. Ya Allah, namanya kakek-kakek, nafsu kuda tenaga ayam. Semangat sih semangat. Allahu Akbar, Allahu Somad. Belah sana kakek-kakek juga. Semangat sih semangat, namanya kakek-kakek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua salah lu, iya nggak? Nah itu makanya orang sini ganti azannya, anak muda yang bagus suaranya, betul tidak? Nah, sini duduk sama kita sini duduk sini, kita kasih duit sini. Lewat sana. Diri jadi satpam diri. Nah udah duduk diri begitu. Duduk aja. Duduk sini tuh. Nah, tos dulu. Ya salam. Terus, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini Nabi kita itu tadi kan baru Sulaiman sama Nabi Adam saja tetap toh. Ini ibu-ibu, saya ingin ngasih ke ibu-ibu pertanyaan lagi. Nabi Yusuf itu ibu hebat. Di antara mukjizatnya di mukanya yang keren itu
Siti Zulaiha 30 tahun gila-gilaan sama Nabi Yusuf 30 tahun. Sampai Nabi Yusuf sudah menjadi raja, Siti Zulaiha sudah menjadi miskin. Dia matanya buta, kemudian rambutnya rontok. Ini maksudnya nanti mulia Nabi Yusuf apa mulia Nabi Muhammad? Nih dengerin. Siti Zulaiha kata Nabi Yusuf, mana dulu rambutmu yang hitam bergelombang indah. Kata Siti Zulaiha apa? Wahai ya Yuzansif, wahai Yusuf. Bahasanya Siti Zulaiha itu khusus panggilannya Yuzansif kepada Nabi Yusuf. Gak ada yang manggil kecuali Zulaiha. Wahai Yuzansif, rambutku sekarang sudah hilang, rontok akibat otakku panas, senantiasa memikirkan dirimu. Waduh, saking inget terus sama Nabi Yusuf, panas otaknya, rambutnya rontok. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada. Yang kedua, terus mana dulu mataku yang berbinar-binar indah? Ya Yuzansif, kini mataku sudah buta. Akibat apa? Akibat banyak menangisi dirimu. Waduh, 30 tahun. Bapak, ini Siti Zulaiha itu saking gilanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara, dia bayar sipir, Pak. Wahai kepala penjara, kamu gebukin untuk Yusuf. Dia ngintip, Pak. Di balik tirai dia ngintip supaya Yusuf digebukin, dibayar sipirnya, digebukin supaya Nabi Yusuf mengadu. Nah, dengan mendengar suara Nabi Yusuf itu, Siti Zulaiha sembuh. Cinta macam apa gila seperti itu? Subhanallah, Nabi Yusuf. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad lebih indah daripada itu. Lantas apa yang kau inginkan ya Yusuf? Ya Zulaiha, kata Siti Zulaiha, tidak ada sesuatu yang aku inginkan di muka bumi ini kecuali aku menikah dengan dirimu. Waduh, Nabi Yusuf ngabalir itu apa ngabalir itu? Berpaling. Mengapa? Masa aku mesti nikah dengan inin-inin? Nenek-nenek, betul tidak? Mau kan nikah sama nenek-nenek? Kan enggak. Apalagi Nabi Yusuf, seorang raja. Datang malaikat Jibril, ya Yusuf, kenapa engkau bertanya tadi ingin apa kepada Zulaiha dan kini engkau berpaling? Bagaimana aku bisa menikah dengan nenek-nenek ya Jibril? Kata malaikat Jibril, Allah akan mengembalikan kecantikan Zulaiha seperti sepentil kembali. Tuh, Allah akan mengembalikan Siti Zulaiha menjadi wajahnya 17 tahun kembali dan melebihi kecantikannya dari semula. Akhirnya panjang cerita, Siti Zulaiha dipanggil. Ya wanita, Siti Zulaiha diundang ke kerajaan begini. Dituyun, apa dituyun itu? Ini Siti Zulaihanya, ini yang bawahnya dituyun karena dia buta, udah tua nenek. Nah ini abidnya, yang satu lagi yang tuyun bawa ke sini, bawa. Nah duduk. Nah begitu benar duduk. Belakangnya sama. Ya udah mama tuannya jauh, jangan suka deket-deket. Yang tengah kelas kan. Nah ini Zulaiha dalam keadaan buta, rontok, dibawa ke kerajaan. Kata Nabi Yusuf kepada yang masih menyembah berhala, maukah engkau aku tunjukkan kepada kebesaran Tuhan Allah Ta'ala? Boleh, kata mereka. Siti Zulaiha ditutup oleh sorbannya Nabi Yusuf. Begini ceritanya dalam kitab. Nah, praktekin sama kita ini. Mestinya yang di depan nenek-nenek nih ya. Untuk wangi sorbannya ya. Setelah itu Nabi Yusuf sholat 2 rakaat. Nabi Yusuf sholat 2 rakaat. Sholat ya. Nah begitu kakinya benar. Jangan terlalu dijebrak-jebrakin begini. Suka ada tuh orang sekarang masih gini kakinya. Kita pengen tengkas saja ya enggak? Ada segitu lepas. Jadi tangannya gimana? Nah benar. Suka ada yang di sini nih. Ada nggak?
enggak tuh bengek atuh. Nabi Imam Syafi'i di sini benar tuh. Buat di tengah. Nah gitu. Nah gitu. Cuma ininya kurang ke atas karena nanti sujud. Nah segini cukup. Nah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Yusuf membuka sorbannya, buka. Berdoa dulu, ya Allah kembalikanlah ini Zulaiha kepada gadis kembali yang cantik jelita. Buka. Dari bawah bukanya dari bawah. Langsung dari nenek-nenek wajah keriput, botak, pakai kerudung, jadi cantik lagi. Kaget semua orang kaget. Tapi belum bisa melihat. Kata Nabi Yusuf kepada yang masih nyembah berhala, maukah aku tunjukkan kepada yang lebih hebat daripada ini, mukjizat daripada Allah. Silakan aja, kata mereka. Ditutup lagi. Zulaiha ditutup kembali. Ini nih. Harusnya nenek yang ada di sini. Begitu dibuka kita doain jadi mudah lagi. Kita kabur ya. Udah. Ya Allah, sholat dulu 2 rakaat kayak tadi. Allahu Akbar. Ya Allah, kembalikanlah kedua matanya sebagaimana sedia kala. Setelah itu dibuka kembali sama Nabi Yusuf. Wah, mulai begini mata lu sini, lihat. Gitu dong. Sinetron mesti cakep. Lihat sama Nabi Yusuf. Lihat. Nah. Begitu ngelihat sama Nabi Yusuf, dia langsung pingsan. Jangan pingsan. Pingsan aja udah dia. Nah, kenapa Siti Zulaiha pingsan? Karena memang sudah sejak sekian lama ingin melihat Nabi Yusuf alaihissalam, tapi matanya buta. Begitu bisa melihat kembali, kok Nabi Yusuf ada di hadapan aku, dan dia langsung pingsan seperti itu. Masih pingsan terus. Nah, akhirnya ini jangan dianggap enteng, ini cerita benar dari kitab, ya Allah. Ya. Setelah pingsan dibangunkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Panjang cerita, ulama mengatakan tidak menikah. Ada ulama yang banyakkan, ulama mengatakan Siti Zulaiha nikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Siti Zulaiha begitu tergila-gila kepada Nabi Yusuf? Karena belum diperkenalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dengan Nabi Yusuf dekat, dibina imannya, Islamnya, ihsannya, maunya dia wiridan, baca kitab, sholawatan, istighfar, tuh ibu-ibu begitu. Akhirnya begitu diajar sama Nabi Yusuf, ya Zulaiha, ayo dong kita istirahat. Dia enjoy tetap beribadah kepada Allah, sehingga Nabi Yusuf kesel, ditarik bajunya sama Nabi Yusuf. Langsung sobek bajunya, ini sobek tuh. Kata Zulaiha, dulu engkau aku menarik baju belakangmu, sobek bajumu. Kini engkau menarik baju depanku dan bajuku sobek. Kini aku tidak memiliki hutang lagi terhadap dirimu. Begitu, ya. Jadi sama-sama dulu Siti Zulaiha menarik baju belakang Nabi Yusuf, sobek. Sekarang giliran Nabi Yusuf menarik baju Siti Zulaiha. Nah, itu kegantengan itu. Kira-kira Nabi Muhammad bisa melebihi Nabi Yusuf nggak? Dari mana coba? Nabi Sulaiman istrinya 1000, Nabi Muhammad cuma 9, ada 13. Berarti kalah dong? Tidak. Nabi Muhammad bisa berapapun jumlahnya, karena seorang istri walaupun punya suami, ketika Nabi menghendaki wanita itu, suaminya wajib menceraikannya. Jadi Nabi Muhammad mah unlimited, tidak terbatas kemuliaannya. Siapapun nabinya, Nabi Musa gak ada apa-apanya membelah laut. Kalau kita terangin panjang. Tapi saya ingin menekankan kepada bapak-bapak yang mulia, ini kenapa Nabi Muhammad itu Isra-nya tidak langsung ke langit dari Masjidil Haram, tapi kok ke Palestina dulu? Langsung aja ke langit, mudah dari Mekah. Kenapa? Yang pertama, untuk
bernostalgia memadukan dua kiblat, Bapak. Dulu Nabi sholatnya ke sebelah sana, kan kiblat ke sana. Sekarang antum bangun lagi, antum jadi imam secara ganti peran sekarang, jadi imam. Ini antum di situ. Nabi Muhammad, Pak, sebelum kita sholat ke Ka'bah sekarang ini, kiblatnya dulu ke Palestina selama 1 tahun 6 bulan. Berapa lama Ustaz? 1 tahun 6 bulan. Ayo sholat ke sana. Satu orang lagi, mohon maaf, cek ente yang ganteng dikit sini. Ente mah hidungnya nggak bid'ah, karena mancung dia. Ada kan zaman Nabi yang pesek? Nggak ada. Sini. Nah, bagaimana cara Nabi sholat? Dengerin. Nabi 1 tahun 6 bulan sholat menghadap Palestina. Begini menghadapnya. Tapi Bapak yang mulia, Ibu yang dirahmati Allah, Nabi selalu begini. Ya Allah, pengen banget ini kiblat pindah ke Masjidil Haram ke Mekah. Ya Allah, pengen aku kiblat itu pindah ke Masjidil Haram. Akhirnya apa? Begitu sholat zuhur, dengerin sholat apa Pak? Sholat zuhur, itu tasawuf awal, tahiyat awal. Ini di kampung Bani Salamah di Madinah, Bapak. Kampung Bani Salamah, Nabi mimpin sholat. Begitu bangun, Allahu Akbar. Nah, rakaat ketiga turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, palingkan wajahmu, palingkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram, kiblat yang kau sukai. Belok balik, nah, kasih isyarat ke dia supaya balik, kasih jalan ke sana. Nah, terus naik. Nah, akhirnya Nabi berjalan ke ujung, Pak. Dari sana tuh Nabi, kan awalnya Nabi di sana ngimaminya, Nabi berjalan ke sini seperti ini dan jamaahnya dibalikin. Akhirnya 2 rakaat menghadap Palestina, 2 rakaat menghadap Masjidil. Jadilah masjid di kampung Bani Salamah itu menjadi majlis kiblaten disebutnya. Bapak tentu waktu itu mampir ke masjid kiblaten di Madinah kan? Nah, itulah masjid. Maksudnya apa? Dengan adanya Isra ke Palestina dulu, Nabi bisa bernostalgia dan Nabi bisa melihat itu masjid, dan Nabi bisa bersilaturahim dengan para anbiya wal mursalin, dan Nabi ngimamin sholat di situ. 124.000 Nabi, 313 Rasul, malaikat turun dari langit ikut sholat dengan Nabi, di mana Nabi menjadi imam. Dari situlah dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah Nabi yang paling utama di antara Nabi-Nabi yang lain. Coba kalau langsung ke langit, kan nggak kelihatan kerennya Nabi kita, betul tidak? Dengan adanya ke Palestina dulu, Nabi mengimami sholat bagi para Anbiya Mursalin, dan orang Yahudi tahu, oh Muhammad itu ternyata ke Palestina juga, karena mereka mengira bahwa Nabi Muhammad bukan dari Israel. Ternyata Nabi Muhammad ziarah kepada Nabi Ibrahim sebagai bapaknya Anbiya wal Mursalin. Nah, dari situlah hikmahnya di antaranya, karena ada sholawatnya itu. Assalatu wassalamu alaik. Pernah nggak dengerin gitu? Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah. Pernah nggak lihat salawat itu ada kan? Terus ini pas ngimaminnya nih, assalatu wassalamu
nilta ma nilta wal adamu Nah terus Pak nih, Nabi kita nih top-topnya markotok Nabi kita apa? Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Engkau ya Muhammad dikedepankan untuk memimpin sholat. Makmumnya siapa Ustaz? Nabi 124.000 Nabi, 313 Rasul dan para malaikatul muqarrabin. Sholat imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ke Palestina ya. Dari Palestina ke Yordan dulu, dari Yordan baru masuk Palestina. Oh keren. Nah itulah yang disebut dengan Minal Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi tempat Jalur Isra itu diberkahi mana dia? Yordan, Palestina, Syria, sama Lebanon. Itulah yang disebut dengan Syam. Syam itu 4 negeri itu sekarang ini. Nabi alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Maka di sini ditulis tuh linuriyahu min ayatina pakai huruf min, artinya apa? Sebagian kecil saja yang diperlihatkan kepada Muhammad. Artinya apa? Kemuliaan bukan amat banyak diperlihatkan kepada Nabi sedikit saja. Nah dari situ bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, kita pahami hikmah daripada Isra itu tidak langsung ke langit tapi ke Palestina dulu. Bapak usia maaf sekarang berapa? 54. Oh masih muda dong ya. Masya Allah masih muda ya Allah. Pak, Bapak tahu bakal mati di mana? Wallahu a'lam. Ada nggak orang yang tahu bakal mati di mana? Siapa? Enggak ada. Ulama juga nggak tahu, Habib nggak tahu meninggal di mana. Bapak tahu meninggal di mana? Dari mana asal Bapak? Tahu nggak bakal mati di mana? Nggak tahu. 50 berapa sekarang usia? 52. Masih muda Pak. Ada nggak yang tahu di mana mati Bapak? Ada? Nggak ada. Ustaz tahu di mana mati? Nggak tahu. Antum kayak Habib? Bukan? Hah? Bukan? Wajahnya nggak bid'ah soalnya. Kalau pesek itu wajah bid'ah namanya. Karena zaman Nabi nggak ada yang pesek. Tapi ibu kalau yang pesek jangan sakit hati. Orang pesek suka panjang umurnya. Jangan dulu amin. Kenapa panjang umurnya? Karena napasnya ngirit. Nabi sebelum ke Palestina dari Masjidil Haram lewat Madinah. Nabi nanya, ya Jibril ini tempat apa? Ya Muhammad, ini adalah Yasrib, ini adalah Madinah. Nanti engkau akan hijrah ke tempat ini dan engkau akan meninggal di tempat ini. Jadi Nabi tahu bakal meninggal di Madinah. Kenapa Ustaz? Karena Nabi mengatakan ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara kuburan aku, kuburan. Berarti Nabi tahu bakal dikubur di Madinah. Karena seorang Nabi meninggal di situ, maka harus dikuburkan di situ. Satu. Yang kedua, Nabi tahu bakal hijrah ke Madinah. Dari mana malaikat Jibril tahu bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah? Karena dalam Taurat ada mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Enak tuh semua udah. Ya. Paham semuanya bapak-bapak, paham ya? Paham.
terakhir kesimpulan supaya ini Rajaban jadi ada hikmahnya. Masjid Al-Wasthiyah, Ibu, ini tolong Bu ya, Ibu begitu pulang bilang sama suami masing-masing, Bapak itu ada penceramah di masjid mengatakan, Bapak-bapak jangan dengar nih, Ibu-ibu doang ya. Kalau Bapak ingin hidup berkah, ekonomi berkah, istri berkah, anak-anak soleh, berderajat, jadi ahli ilmu, kaya raya, Bapak jangan pernah berharap berkah kalau tidak bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ibu tolong bilang begitu. Sekali lagi Bu, Bapak jangan mimpi pun jangan ingin hidup berkah ketika Bapak tidak mau sholat subuh berjamaah di masjid. Saya bukan ke bapak-bapak nih, ke ibu tolong bilang ke suaminya ya. Mengapa? Karena sholat subuh berjamaah menjadi barometer utama bagi keberkahan hidup seseorang. Jadi artinya apa? Kalau orang belum mampu senantiasa sholat ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, tandanya orang itu bakal susah hidup dunia dan akhiratnya. Hadisnya banyak, gak usah panjang-panjang. Pokoknya supaya ini Rajaban ada hikmahnya dan ada perbaikan keberkahan, mulailah sholat subuh berjamaah. Ya salat, bangun, sholat subuh, usolli sunnatan qobliyah subuh 2 rakaat atau usolli sunnatan fajar. Habis itu baca doa bengek. Ustaz, doa bengek itu doa melarat, doa miskin. Ini nih abang-abang kita nih, yang muda-muda nih, jangan sampai masa tua kita nih melarat, na'udzubillah min. Maka biasakan sholat subuh jamaah di masjid. Setelah sholat sunat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat baca 100 kali, cuma 5 menit Bu ya Allah, 5 menit. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Bareng, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu doa apa Bu? Doa anti melarat, doa anti susah. Jadi yang muda-muda nih kalau hidup susah gak berkah, jangan nyalahin siapa-siapa. Lihatlah kepada dirinya sendiri. Sholat subuhnya mampu gak sholat berjamaah di masjid? Baca 100 kali plus tambah 70 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca 70 kali. Itu doa anti miskin, anti bengek, anti melarat. Siapa orang yang baca itu, insya Allah tahun ke tahun dia akan naik derajatnya, naik rezekinya, naik berkahnya, dan akhirnya selamat di dunia dan akhirat. Kira-kira cukup apa enggak tuh segitu ya? Insya Allah walaupun sedikit ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan, terima kasih saya bisa bersilaturahim. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kita di surga bareng nanti. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.